Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks artikel. Artikel sendiri adalah sebuah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Tujuan dari artikel yakni 1. Sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Yang kedua, sarana untuk mengedukasi. Dan yang ketiga adalah sarana hiburan bagi pembaca. Setelah mengetahui pengertian dan tujuannya, berikut ciri-ciri dari teks artikel. Yang pertama, isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Bersifat faktual yang artinya berdasarkan kenyataan, dan bersifat informatif yang artinya memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipastikan kebenarannya. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif, yakni artikel ini berdasarkan gagasan atau opini penulisnya yang dilandasi oleh fakta. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas agar mudah untuk diterima pembaca. Yang kelima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Adapun jenis-jenis dari teks artikel yakni yang pertama adalah artikel ringan. Artikel ini membahas persoalan ringan yang cenderung tidak membutuhkan pemahaman secara mendalam. Yang kedua, artikel analisis ahli. Artikel ini membutuhkan pemikiran secara mendalam, sebab artikel ilmiah biasanya memuat laporan hasil kajian atau penelitian atas suatu persoalan. Yang ketiga, artikel praktis. Artikel ini cenderung bersifat naratif dan terutama bertujuan untuk menyajikan informasi tentang suatu keterampilan dibandingkan pengembangan pengetahuan. Keempat adalah artikel opini. Artikel ini memuat opini atau gagasan tentang sebuah persoalan. Artikel ini banyak ditemukan di surat kabar, majalah, maupun di media online. Yang kelima adalah artikel deskripsi. Artikel ini menggambarkan tentang suatu persoalan, keadaan, atau peristiwa. Yang keenam, artikel narasi. Artikel ini menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis sesuai kronologinya. Yang ketujuh, artikel eksposisi. Artikel ini berisikan penjelasan tentang suatu topik. Secara umum, artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Yang kedelapan, artikel persuasi. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca sehingga mau melakukan apa yang dikehendaki oleh penulis. Yang kesembilan adalah artikel argumentasi. Secara umum, artikel ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran pendapat yang dikemukakan oleh seorang penulis. Pembuktian pendapat biasanya disampaikan dengan memaparkan data maupun fakta sebagai alasan sekaligus bukti. Struktur dari teks artikel yakni yang pertama adalah tesis. Tesis atau pernyataan pendapat yang berfungsi sebagai pembuka artikel. Jadi, bagian ini dipaparkan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas, sehingga bagian ini juga berfungsi sebagai pijakan menuju bagian selanjutnya yang merupakan bagian inti. Yang kedua adalah bagian argumentasi. Pada bagian ini mulai dipaparkan pokok permasalahan secara lugas, jelas, serta padat, sehingga inti permasalahan yang dibahas dapat ditangkap oleh pembaca. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian yang terakhir adalah penegasan ulang, di mana penulis merangkum secara ringkas poin-poin kunci yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, kaidah kebahasaan teks artikel yakni yang pertama menggunakan kata kerja mental seperti putus asa, menikmati, percaya, menolak, semangat, berjalan, memarahi, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis seperti lalu, setelah itu, kemudian, pada akhirnya, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata hubung kausalitas yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti akibatnya, sehingga, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan kata atau istilah teknik terkait topik yang dibahas seperti resep, kurikulum, reboisasi, abrasi, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata denotatif atau kata yang bermakna sebenarnya. Yang keenam, menggunakan kata perujukan seperti ia, dia, ini, itu, dan lain-lain. Yang ketujuh, menggunakan kata persuasif atau ajakan. Berikut adalah contoh dari teks artikel.
Dari jenis contoh teks artikel di samping merupakan jenis teks artikel opini karena berisi tentang opini atau gagasan mengenai sebuah persoalan. Demikian penjelasan tentang teks artikel, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.